Ketika sudah sampai, singkat kisah, sampailah di rumah Sa'ban, kemudian mengetuk Rasulullah, Assalamualaikum. Keluarlah istri Sa'ban dalam keadaan menangis dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kau tahu banyak Sa'ban orang soleh, kau tahu Sa'ban orang baik, kenapa saat sakaratul maut ia berteriak 3 kali yang bikin saya menjadi gemetar, menjadi takut. Yang pertama teriakannya, aduh kenapa tidak jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Aduh, yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Rasulullah menjawab dengan senyuman dan memberitahukan kepada sahabatnya dengan senyuman juga. Dengan seraya menyampaikan surat Al-Kahf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashamnaka ghita'aka wa basyuruka yaumal hadis. Kalian dulu semuanya lalai dalam hal ini. Maka saat ini kami bukakan matamu. Kami kasapkan matamu dengan sebenar-benar kasapnya mata. Sehingga bisa melihat pahala-pahala yang engkau lakukan ketika hidup di dunia. Rasulullah menerangkan, wahai para sahabatku, dan apa kira-kira tiga teriakan Sya'ban tadi. Yang pertama, aduh kenapa nggak jauh lagi. Saat sakaratul maut, Sya'ban dibukakan, diperlihatkan pahala-pahala. Ia jalan menuju ke masjid. Ia dibukakan membaca Al-Quran. Ia dibukakan dengan kajian. Di situ dibuka dengan kasat mata luar biasa. Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena saking jauhnya, Sya'ban bilang, aduh kalau pahala seperti ini, menjadi kebaikan seperti ini, kenapa rumahku nggak jauh lagi? Aduh kenapa nggak jauh lagi? Yang kedua, aduh kenapa tidak semuanya? Ketika itu Sya'ban sedang minum susu beserta dengan sepotong roti. Kemudian datanglah pengemis. Dibagilah pengemis tersebut separuh roti dan separuh susu. Ketika sakaratul maut, Sya'ban diperlihatkanlah, dikasapkan matanya. Inilah pahala-pahalamu dulu yang memberikan sepotong roti dan setengah gelas susu. Kemudian yang ketiga, aduh kenapa tidak yang baru. Saat itu Sya'ban sedang menuju ke masjid, bertemulah seorang kakek-kakek yang tua renta. Dia kedinginan. Ketika itu Sya'ban memakai 2 jubah baru di dalam, jubah luar yang sudah lama. Karena untuk menutup supaya tidak terkena, yaitu debu-debu. Ketika sampai di perjalanan, bertemu dengan seorang kakek yang kedinginan tadi. 1 jubah yang luar dikasih kepada sang kakek tadi. Sya'ban dikasapkan matanya, dibukakan matanya. Ya tentang pahala-pahala ketika ia sedang memberikan jubah tersebut. Inilah suatu gambaran sahabat TV1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan dipetiknya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika itu baik buat kamu. Ketika itu jelek akan kembali kepada engkau. Inilah salah satu. Yang nomor 3 yaitu keutamaan yang ketiga, yaitu kita selalu orang yang membaca Al-Quran diberi dengan peringkat derajat yang baik, kemudian beri syafaat. Yang ketiga diberi yaitu dengan pahala-pahala yang sangat luar biasa. Sahabat TV1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keempat, bahwasanya ketika orang yang rajin membaca Al-Quran, ia akan sebagaimana orang-orang bersedekah. Dalam riwayat disampaikan, orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan, seperti halnya seperti ia bersedekah dengan terang-terangan. Begitu juga sebaliknya, orang yang membaca Al-Quran dengan pelan, dengan lirih, dengan sembunyi-sembunyi, begitu juga seolah-olah ia juga seperti orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini keutamaan Al-Quran. Keutamaan kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran. Allah juga akan mengucurkan seluruh pahala kepada kita. Kita akan mendapatkan yaitu keutamaan juga. Sahabat TV1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keutamaan yang kelima yaitu
terutama bagi Bapak Ibu sekalian sahabatku yang ada di TV One. Mungkin ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya tidak bisa ngaji. Pak Ustadz, saya belajar atau tidak bisa juga. Saya sudah berusaha berkali-kali, tapi itu juga tidak bisa mencapai, bisa baca Al-Quran. Ada satu bagi mereka yang tidak bisa mencapai baca Al-Quran, tapi mendapat keutamaannya. Bagaimana? Didiklah anakmu. Didiklah anakmu menjadi ahli Al-Quran. Didiklah anakmu menjadi hafiz Al-Quran. Niscaya akan mendapatkan keutamaan di akhirat nanti. Bapak Ibu akan mendapatkan jubah kebesaran dan cahaya yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Jadi semuanya akan mendapat keutamaan. Inilah keutamaan-keutamaan kita membaca Al-Quran. Menjadi orang yang terbaik, mereka menjadi syafaat dari Allah SWT, pahala yang banyak. Yang keempat, yaitu mereka akan selalu mendapatkan syafaat, mengalir pahala seperti sedekah. Yang kelima, khususnya bagi mereka yang tidak bisa membaca, gak usah terlalu takut, gak usah terlalu tidak mendapatkan keutamaan, tetap mendapatkan keutamaan. Didiklah anakmu untuk jadi Al-Quran. Semoga kita semuanya menjadi ahli Al-Quran. Semoga kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Semoga kita semuanya bisa memetik fadilah daripada Al-Quran. Indonesia bermartabat. Indonesia ahli Al-Quran. Indonesia warganya juga ahli Al-Quran. Akhirnya semuanya menjadi ahli Al-Quran yang mengundang keberkahan Allah SWT. Sehingga Indonesia betul-betul menjadi baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Sahabat di TV One yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu kita semuanya menjadi introspeksi kita semuanya. Sekarang Al-Quran taruh di hati, bukan di laci. Al-Quran dibaca, bukan ditaruh di kaca. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.